Sarah and Chanel. Terkait permintaan anak-anak soal beasiswa tadi, tindak lanjutannya bagaimana untuk anak-anak yang tadi? Ya saya nggak berani janjikan karena kan bukan kewenangan saya. Tapi yang saya lakukan adalah bagaimana mereka membuat sejahtera sehingga dia mampu, orang tuanya mampu membiayai. Jadi yang kita lakukan sekarang itu. Jadi jangan semua itu semua itu bahwa ya ini harus begini, enggak. Semua pintu harus dibuka. Kalau anak itu pinter juga dia akan pasti dapat beasiswa sendiri seperti aku. Ya. Bu Menteri, satu lagi. Tadi di lokasi pertama itu kan ada. Aku maksudnya aku nggak pinter tapi aku dapat beasiswa gitu. Bu Menteri, di lokasi pertama itu kan ada aspirasi dari masyarakat kalau minta untuk air bersihnya itu. Ya. Itu diprioritaskan atau gimana ini? Insya Allah ya. Bu Menteri. Kita akan Pak Bupati aja yang cerita. Ya. Pak Bupati aja. Maunya tanya. Hasil diskusi tadi bersama dengan Ibu Menteri. Semua yang kita diskusikan, beliau akan segera eksekusi. Itu jawabannya. Apa tuh Pak yang didiskusikan aja Pak? Ya termasuk permintaan masyarakat tadi. Tapi tentu dijamin. Dan nanti semua kan begini. Ini birokrasi ini kan kita tidak bisa begitu kita minta dikasih kan nggak bisa begitu. Saya punya tugas harus membuat proposal. Jadi semua aspirasi tadi saya akan serap, saya buatkan proposal, saya usulkan ke Ibu Menteri. Apa yang menjadi kewenangan Ibu Menteri dan apa yang bisa dijangkau Ibu Menteri, beliau akan segera memberikan kepada melekat. Saya kira itu jawabannya. Baik Bu Menteri, ini terkait permintaan dari mereka soal tenun tadi. Ya, nggak masalah. Kita siap untuk bantu itu karena memang kekuatannya di NTT ini adalah tenun. Dan itu memang jadi gini, teorinya kalau miskin itu jadi bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana menekan pengeluaran. Nah, salah satu upaya mengurangi pengeluaran adalah bansos itu. Tapi dia tidak cukup, maka dia harus meningkatkan pendapatan. Nah, kalau suaminya sudah bekerja, misalkan petani atau kebun, nggak cukup, maka harus ditambah misal yang kedua, yaitu mama-mamanya. Makanya tadi begitu dia minta langsung saya setujui karena itu teorinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pendapatan kapasitas keuangan itu. Penyakitnya itu apa? Penyakitnya adalah banjir. Karena kalau dia ngungsi, tapi di rumahnya kena banjir nggak ada gunanya. Rusak semua kan barang-barang di rumah. Jadi penyakitnya apa sebetulnya? Saya bukan tidak setuju rumah untuk pengungsian, tapi kita harus cari penyakitnya. Nah, penyakitnya banjir, makanya tadi saya ngomong sama Pak Bupati, saya akan bantu alat berat untuk ngeruk sungai itu supaya sungainya bisa jadi tempat airnya nggak lari ke perumahan, kayak gitu. Yang soal tenun tadi Bu, bantuannya apa aja sih Bu? Aku sudah pernah bantu banyak dari NTT, nanti aku sudah tahu. Pak Bupati yang Nah, itu tugas saya lah. Dengan dinas terkait. Harapan Ibu untuk anak-anak tadi. Ya, anak-anak harus dibangun mimpi bahwa dimanapun dia berada, dia berhak untuk berhasil dan sukses. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu adil dan memang banyak anak-anak dari pedalaman selalu katakan bahwa daerah itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Enggak. Sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan ruang dan suasana mereka untuk bisa berkembang. Makanya tadi saya juga bicara dengan mama dan papa. Itu karena kalau itu kita berikan ruang yang sama, saya sangat yakin dan saya percaya bahwa dimanapun anak itu dia akan bisa berhasil dan dia bisa sukses. Oke. Terima kasih.